Oke, selamat malam semuanya. Ya, kita lanjutkan mata kuliah kita lingkungan bisnis dan hukum komersial. Ya. Ini pertemuan terakhir sebelum kita meet test minggu depan. Ya, jadi karena kita harus menyelesaikan di 7 modul, jadi hari ini sekaligus saya sampaikan dua dua topik sekaligus ya. Jadi nanti absen hari ini sekaligus 2 kali ya. Karena kita memang dari minggu pertama itu 6 kali saja, padahal kita harus menyelesaikan 7 kali, jadi ada satu sesi pertemuan yang double jadinya. Jadi minggu depan kita UTS, ujian tengah semester. Ya. Jadi kita tuntaskan bahan yang ada di paruh pertama semester ini ya berkaitan dengan lingkungan bisnis. Ya. Seperti saya kemukakan, porsi saya hanya di paruh pertama berkaitan dengan topik-topik berkaitan dengan lingkungan bisnis, dan sesudah UTS nanti dilanjutkan dengan hukum komersial. Ya. Nanti ada dosen lain yang mengajarkan itu ya. Jadi saya sampai di akhir paruh pertama ini saja. Ya. Oke, hari ini kita tuntaskan bahan kita ya. Bahan kita ambil dari buku yang sudah saya bagikan ya, berkaitan dengan lingkungan bisnis ya. Oke, ini saya buka dulu bahannya ya. Oke, hari ini kita bicarakan dua hal, yaitu bagaimana bisnis berhubungan dengan lingkungan politik dan bagaimana bisnis berhubungan dengan stakeholder yang lebih luas ya. Jadi pertama, business and public policy ya, kalau di buku kita business and public policy ini berhubungan dengan hubungan antara perusahaan bisnis dengan pemerintah dan lingkungan politik. Kita belajar mata kuliah ini dari sudut pandang bisnis ya. Anda sebagai seorang bisnismen ya, kita belajar ini dari sudut kita sebagai orang dalam suatu perusahaan bisnis. Bagaimana dia memandang semua pemangku kepentingan ya, di luar customer dan pemasok ya. Kita sudah pelajari bagaimana berhubungan dengan stakeholder yang lebih luas, bagaimana berhubungan dengan lingkungan alam, nah, dan sekarang berkaitan dengan manusianya. Yang pertama adalah lingkungan yang lebih luas itu adalah lingkungan politis atau pemerintahan, ya. Atau kita menyebutnya public policy, kebijakan publik, ya. Jadi kita mempelajari bagaimana hubungan antara bisnis dengan pemerintah itu seperti apa mengelolanya, ya. Nah, hubungan perusahaan dengan pemerintah ini agak-agak rawan sebenarnya ya, karena seperti kita ketahui perusahaan itu punya sumber daya, punya kekuatan, bahkan dia bisa menyamai dengan kekuatan suatu negara sebenarnya kalau bisnis itu sangat besar ya. Di minggu sebelumnya sudah saya ungkapkan itu ya. Dia punya kemampuan yang besar ya, sehingga bisa sebenarnya karena posisi dia yang besar itu bisa menandingi suatu kekuatan pemerintah. Ya. Maka itu pemerintah di banyak negara itu kadang-kadang berusaha mengatur bisnisnya itu jangan sampai menyaingi mereka. Ya. Nah, karena itu ya itu bisa dibuat hubungannya yang sifatnya kolaboratif, ya kemitraan kolaboratif, kemitraan kerjasama antara bisnis dan pemerintah, ya. Tentu saja dengan melihat porsi masing-masing, ya. Urusan bagaimana mengatur masyarakat itu urusan pemerintah, bisnis hanya bagaimana dia mengatur bisnisnya sebaik mungkin, tentu saja dengan semua pemangku kepentingan yang dia uh, lakukan keterlibatan ya di situ. Ya. Nah, sekarang menuju pada kemitraan ya, sama-sama kita bekerja sama lah ya. Bukan saling memanfaatkan tapi bekerja sama ya, kolaboratif partnership ya. Tapi ada juga bisnis yang justru mungkin mengambil mengambil sikap oposisi ya, berlawanan dengan pemerintah ya. Bisa saling konflik bertentangan kalau bisnis itu merasa pemerintah justru tidak memfasilitasi kepentingan dia, dia justru beroposisi. Bisa jadi karena apa eh, banyak hal ya, mungkin aturan-aturannya terlalu membelenggu, terlalu membatasi dan sebagainya, justru berkomposisi ya. Nah, sering kali juga ya perusahaan perlu atau melakukan hubungan baik dengan pemerintah dalam hal dia menjaga
legitimasi. Legitimasi itu maksudnya apa? Eh, supaya dia punya posisi baik di mata masyarakat, legitimate, ya, sehingga dia berusaha mengatur sedemikian rupa sehingga posisi dia di mata masyarakat itu apa punya kekuatan tertentu. Nah, di satu sisi ya, bisnis juga harus menyadari bahwa pemerintah itu punya peran juga, punya posisi atau peran yang dia harus ketahui. Ya, pertama adalah pemerintah itu mempunyai peran menegakkan kebijakan publik, public policy istilahnya ya, yaitu rencana tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah untuk mencapai maksud yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat ya, atau warga negara. Ya. Nah itu ya. Jadi pemerintah sebenarnya berusaha mengatur warga negara itu, ya, dan menjaga kepentingan terbaik masyarakat. Nah itu yang dinamakan kebijakan publik, ya kebijakan publik. Eh, Kebijakan publik itu ada macam-macam ya. Pertama kebijakan berkaitan dengan ekonomi, ya ekonomi. eh, Misalnya kebijakan fiskal, kebijakan perpajakan, ya. Sebagai pemerintah, ya, suatu negara bisa menetapkan pajak. Pajak itu adalah pendapatan negara yang ditegakkan dengan paksa, ya, dengan hukum, ya, bahwa dia boleh menarik pajak dari masyarakat. Di satu sisi yang terdampak adalah warga negara baik pribadi ya maupun badan. Badan ini perusahaan, ya. Biasanya perusahaan lebih banyak kena pajaknya daripada orang pribadi, ya. Nah, itu sangat berkepentingan dengan mereka. Kalau pemerintah menetapkan pajak yang sangat tinggi, ya, itu akan amat memberatkan. Kemudian kebijakan-kebijakan lain, misalnya kebijakan berkaitan misalnya dengan UMR, upah minimum regional. Ini kan sering kita dengar ya, banyak perusahaan mengajukan keberatan karena UMR-nya terlalu tinggi katanya. Ya. Padahal itu maksud pemerintah adalah bahwa masyarakat bisa sejahtera dengan ditetapkan ini loh yang minimum supaya dia dapat hidup layak. Jangan di bawah itu. Ya. Jangan diberikan di bawah itu karena di bawah itu tidak layak. Ya. Nah itu harus dipatuhi oleh perusahaan yaitu upah minimum provinsi atau upah minimum regional. Ya. Itu di apa ditegakkan oleh pemerintah. Ya. Kemudian ada juga kebijakan berkaitan dengan perdagangan, trade policy. Ya, aturan perdagangan misalnya berhubungan dengan impor dan ekspor ke negara lain. Ya. Misalnya sekarang yang lagi in apa sekarang? Waktu capres kemarin, ya, waktu pilpres kemarin masalah hilirisasi. Ya, hilirisasi itu adalah kebijakan pemerintah berkaitan dengan perdagangan. Maksudnya itu adalah bahwa industri hilir, ya kita kan punya banyak sumber daya, ya, sumber daya alam, ya. Itu pengolahannya ada industri hulu. Hulu itu mengambil dari alam, kemudian kalau diolah menjadi produk akhir itu industri hilir. Ya. Misalnya apa, eh, misalnya kalau kita menambang minyak, ya minyak itu kan minyak mentah tuh nggak bisa langsung dipakai. Ya. Kalau minyak itu disedot dari perut bumi itu harus diolah dulu. Kan minyak itu bentuknya hitam, ya. Itu harus di apa refinery, di disuling lagi ya menjadi minyak yang bisa dipakai untuk mesin. Ya. Nah, minyak bensin itu ya, itu harus disuling dulu karena kotorannya harus dibuang dulu, ya, itu hilirisasi, dihilirkan. Kemudian kalau kita olah produk lanjutan dari petroleum misalnya jadi oli atau jadi biji plastik itu hilirnya lagi, ya kan. Itu maksudnya adalah industri hilir itu industri turunan dari sumber daya alam itu harus di negara kita, bukan diserahkan negara lain. Supaya apa? Supaya manfaat sumber daya alam itu semaksimalnya bisa kita manfaatkan karena nilai tambahnya. Kita ingat kalau menurut konsep ekonomi eh, barang itu kalau dari alam itu ada nilai tambah yang ditambahkan. Apalagi kalau perusahaan itu apa? Kalau usaha itu berkaitan dengan pabrikan atau manufaktur. Ya manufaktur itu menambah nilainya lebih berapa kali lipat lagi. Kemudian industri jasa menambah lagi, ya jasa lagi apa pertambahan nilainya itu. Nah kalau itu bisa berputar di suatu negara akan semakin banyak orang dapat manfaatnya. Ketimbang misalnya barang itu mentah langsung diekspor ke negara luar, ya kita nggak dapat manfaatnya. Itu trade policy ya. Eh, Negara lain mungkin
amat keberatan karena dia nggak dapat pasokan bahan baku untuk industri dia. Ya, dan itulah sering ada perang dagang dan sebagainya, ya, karena banyak negara yang terganggu karena bisnis dia nggak bisa jalan karena negara lain menghalangi, ya, menghalangi perdagangan itu. Ya. Nah, pemerintah punya maksud supaya tadi itu, ya. Kalau kepentingan bisnis mungkin eh, mending kita untung jual aja keluar, ya kan. Ngapain repot-repot bikin pabrik, ya kan, kalau orang berpikir gampang. Tapi pemerintah nggak mau seperti itu. Semakin banyak kepentingan rakyat yang bisa sejahtera oleh kebijakan ini, semakin baik. Itu kan public policy, kebijakan publik. Itu yang kemarin mungkin kalian dengar masalah hilirisasi, ya. Ya baik sih idenya, ya. Walaupun tentu saja itu harus punya keberanian, ya. Hilirisasi akan terus ditentang oleh negara lain yang merasa dirugikan dengan kebijakan itu. Kemudian kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini berkaitan dengan supply dan demand, berkaitan dengan eh, apa, uang, ya. Kalau kita tahu, ya, uang yang beredar itu ada supply dan demand-nya, ada permintaan dan penawaran. Ya, ada satu sisi kalau kalian kalian belajar ekonomi, ya, kalau ekonomi itu mengalami ketetatan, ya, biasanya diukur dengan tingkat bunga, ya. Kalau tingkat bunga terlalu tinggi, ya, berarti apa namanya, eh, bisnis kurang bisa jalan. Ya, kalau tingkat bunganya agak rendah, masyarakat bisa pinjam uang dengan lebih murah, bisa diputar lagi, itu bisa bisa mendorong kondisi ekonomi. Tapi kalau tingkat suku bunga terlalu tinggi, itu akan menyebabkan pengetatan dalam kegiatan ekonomi. Dan ini amat berdampak sekali, ya. Eh, itu biasanya bank sentral mengatur supaya tingkat bunga yang dikenakan berapa, ya. Itu tergantung dari macam-macam hal, terutama untuk mengatasi masalah inflasi misalnya, ya. Inflasi itu bisa dikendalikan dengan membuat di cool down kan dulu, misalnya dengan dinaikkan suku bunganya, ya. Jadi instrumen pemerintah buat mengatur kondisi ekonomi makro itu adalah dengan monetary policy, dinaik turunkan itunya, apa, suku bunga itu, supaya ada dampaknya pada perputaran ekonomi, ya. Itu Anda sudah pelajari di mata kuliah ekonomi yang lain, ya. Tapi pada intinya adalah pemerintah punya kekuasaan untuk mengatur itu, ya. Karena memang dia di negara demokrasi modern, pemerintah itu punya wewenang untuk menjalankan itu sesuai dengan kedaulatan oleh rakyat, ya, diberikan wewenang oleh rakyat. Kemudian kebijakan sosial assistance ini lagi rame juga sekarang, masalah bansos, ya, bantuan sosial, ya. Bantuan sosial itu maksudnya adalah apa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, ya, untuk eh, mensejahterakan masyarakat yang mungkin tidak bisa menjangkaunya dengan pendapatan dia. Ya. Misalnya kebijakan berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan, atau mungkin bisa dalam bentuk membantu pendapatan dengan mensuplai barang, uang atau barang, ya, yang langsung ditujukan kepada masyarakat yang mengalami kekurangan tadi itu, ya. Itu bantuan sosial, bansos, ya. Sekarang lagi ramai karena dianggap pemerintah memainkan instrumen ini untuk kepentingan dia, ya. Padahal itu sebenarnya tiap tahun ada, ya, tiap tahun ada. Memang bansos yang tidak langsung juga ada, ya, sifatnya subsidi, subsidi bahan bakar minyak, ya, subsidi pupuk, kemudian subsidi itu harganya tidak dikenakan dengan harga pasar, tapi harga lebih murah. Selisihnya itu ditutupi oleh uang pemerintah. Itu dinamakan subsidi. Ya, itu bisa dianggap sebagai bantuan sosial. Ya, pemerintah berusaha membuat barang-barang tadi terjangkau dan tidak menekan masyarakat terlalu banyak. Itu, ya. Walaupun di tiap pemilu biasanya ada kecurigaan pemerintah memainkan ini, ya. Walaupun jujur saja, ya, hasil riset survei kemarin menyatakan bahwa masyarakat bukan tidak terpengaruh oleh itu, ya. Memilih apa nggak memilih, mereka tergantung pilihan mereka, ya. Kemarin ada survei dari salah satu pollster, ya, begitu mereka eh, mencoblos, adakah mereka mencoblos itu karena dorongan bansos? Enggak juga katanya. Jadi kecurigaan itu kalau diuji dengan riset mungkin tidak terbukti apa terlalu benar, ya, pendapat itu, ya. Oke, ya. Terus kenapa pemerintah perlu melakukan campur tangan atau kebijakan regulasi? Regulasi itu aturan, peraturan, ya. Kenapa pemerintah perlu melakukan itu? Pertama, ya, kalau kalau menurut teori ekonomi, ya, ekonomi itu berjalan menurut mekanisme pasar, ya, invisible hand, ya. Ada penawaran, permintaan, tapi kadang-kadang, ya, itu bisa tidak berfungsi marketnya. Ya, mekanisme pasar itu tidak berfungsi, itu dinamakan market failure, kegagalan pasar.
ya, dia gagal untuk mengadjust harga sesuai dengan harga sebenarnya, ya. Nah, karena itu pemerintah perlu campur tangan di situ. Ikut ikut campur tangan masuk ke kebijakan itu, misalnya dengan apa tadi, eh, melakukan regulasi macam-macam, diatur ya, macam-macam regulasi itu perlu dilakukan oleh pemerintah. Kemudian aspek lain adalah negatif externality. Itu maksudnya apa? Externality itu cost yang ditanggung oleh, bukan yang menyebabkannya, tapi ditanggung oleh masyarakat, ya. Dampak buruk yang tidak diinginkan, unintended adverse effects, yaitu ya. Jadi kalau suatu perusahaan misalnya memproduksi barang menimbulkan polusi, ya, bagi masyarakat yang mungkin batuk-batuk atau sakit-sakit orang di sekitar pabrik itu berarti dia menimbulkan externality, menimbulkan cost yang harus ditanggung oleh masyarakat sekitar. Dia sih enak-enak saja, tapi cost yang ditanggung mungkin bukan ditanggung oleh dia, tapi oleh masyarakat. Misalnya seperti itu externality artinya. Nah, untuk hal seperti ini pemerintah harus campur tangan. Nggak boleh ini seperti ini dibiarkan. Jadi aturlah macam-macam aturan supaya masyarakat tidak dirugikan oleh eh, apa, bisnis yang bisa menyebabkan gangguan seperti itu. Kemudian pemerintah bisa campur tangan dalam hal mengatasi adanya monopoli. Ya. Monopoli ini bisa merugikan karena monopoli berarti hanya satu pihak saja yang menetapkan harga. Nah, pemerintah mungkin merasa, oh, nggak boleh ini masyarakat bisa disetir oleh perusahaan ini. Hanya pemerintah bisa atur, nggak boleh ada monopoli. Kecuali pemerintah sendiri yang memonopoli, ya. Karena pemerintah mengatasnamakan masyarakat. Kalau di negara kita, ya, monopoli itu memang dibenarkan secara hukum karena menurut kebijakan kita, kalau menurut pasal 33 di Undang-Undang Dasar, ya kan, semua hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Karena itu beberapa industri vital itu dikuasai langsung oleh negara karena dianggap negara perwakilan seluruh masyarakat, tidak diserahkan ke dunia swasta. Ya, misalnya listrik, air, kemudian apalagi eh, macam-macam lah ya, industri yang dianggap penting, ya. Bahkan pertambangan itu sebenarnya milik pemerintah semua, ya. Eh, Perusahaan swasta yang mengusahakan pertambangan itu dapat konsesi, ya, konsesi dari pemerintah, mengatasnamakan pemerintah, mereka boleh menggarap itu, tapi tentu saja dengan membayar royalti kepada pemerintah, ya. Karena pemerintah lah menurut undang-undang pemegang monopolinya seluruh tanah, bumi, dan segala isinya, ya. Kemudian argumen lain, argumen etis, ya, bahwa regulasi itu penting untuk menjaga keadilan, ya, kewajaran dan sebagainya, itu pemerintah perlu, penting, ya. Kemudian tadi regulasi. Regulasi itu cara pemerintah campur tangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, yaitu regulasi itu ada regulasi ekonomi, ya, economic regulation, regulasi berkaitan dengan persaingan usaha, ya kan, itu juga diatur tidak boleh ada yang monopoli, ya. Kemudian ada juga regulasi sosial berkaitan dengan melindungi konsumen dan lingkungan sekitar masyarakat, pekerja, ya, tenaga kerja, dan juga keamanan kerja berkaitan dengan sosial. Kemudian efek dari regulasi itu adalah regulasi itu punya cost and benefit-nya, ada manfaatnya, tapi juga ada cost yang ditimbulkan. Maka kita harus cari sebenarnya kalau menurut apa eh, pengambilan keputusan rasional, kalau cost-nya tidak lebih dari benefit-nya, kita mau terima itu. Tapi kalau ternyata cost-nya terlalu mahal dibandingkan manfaatnya, maka itu tidak layak dilakukan regulasi itu. Gitu. Di sisi lain ada yang namanya deregulasi. Deregulasi itu maksudnya mengurangi, ya, mengurangi aturan-aturan yang menghambat bagi masyarakat, itu deregulasi. Kalau regulasi ditambahkan aturannya, regulasinya dikurangi aturannya. Yaitu sepintas mengenai peran pemerintah. Nah, kita masuk ke bab berikutnya, bagaimana, ya, suatu bisnis itu bisa mempengaruhi lingkungan politis, ya. Nah, tadi pemerintahan, ya, pemerintahan itu lingkungan politis sebenarnya, ya. Eh, Kalau kita dari sisi pelaku bisnis, bagaimana menghadapi lingkungan bisnis? Bagaimana yang bisa kita lakukan, ya, supaya tidak merugikan kita, atau mungkin kita bisa bekerja sama dalam kerangka kemitraan tadi itu, yang kita pelajari di bab ini. Influencing the political environment, ya, mempengaruhi lingkungan politis.
Jadi sebenarnya dunia bisnis punya pengaruh, nah, tapi itu pengaruhnya harus diletakkan proporsinya dengan benar. Ya. Bisnis bisa menjadi partisipan atau peserta dalam lingkungan politis. Kenapa perlu? Ya, kenapa perlu suatu bisnis terlibat dalam aktivitas politik? Ya, mungkin tidak politik langsung ya, tapi keterlibatan dalam aspek politis. Ya, ada pro kontra sebenarnya ya. Kenapa bisnis perlu terlibat dalam politis? Itu pertama argumennya adalah sistem politik itu adalah sistem yang plural, yang mengundang banyak peserta atau partisipan, termasuk dunia bisnis juga harus ikut serta dalam politis. Ya. Tetapi juga hati-hati kalau perusahaan eh, apa eh, maksud saya gini, perusahaan perlu berhati-hati kalau dia tidak terlibat dalam dunia politis itu punya dampak juga terhadap dia. Kalau dia cuek saja, kamu ngurusi masalah politis, hati-hati loh, Anda punya apa? Anda punya kepentingan juga, ya mungkin Anda bisa dirugikan dengan aspek politis yang tidak mendukung usaha Anda. Ya, betul. Jadi ada stake, ada hmm, taruhannya terlalu besar kalau dunia bisnis mengabaikan aspek politis. Ya. Kemudian bisnis juga bisa membantu sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Ya. Dan juga bisnis adalah salah satu stakeholder juga bagi pemerintah, wajib juga ikut serta. Ya. Namun di sisi lain, ya ada juga argumen yang menyatakan janganlah bisnis itu tidak banyak terlibat. Ya karena pertama, manajer tidak punya kualifikasi untuk berdebat secara politis. Ya. Manajer perusahaan bukan bidang orang politis. Ya. Dia tidak mampu berdebat seperti itu. Kemudian kedua, ya bisnis mungkin terlalu besar. Ya. Terlalu besar. Kalau perusahaan itu besar sekali, ya itu menjadi suatu powerful yang mungkin janganlah dia ikut-ikut terlibat. Ya. Cukup batasi ke usaha dia saja, jangan masuk ke dunia politis dengan maksud-maksud lain. Ya. Kemudian juga eh, apa orang berpendapat janganlah bisnis ikut-ikut karena mereka akan mementingkan maunya sendiri aja, ya nggak mempedulikan kepentingan masyarakat. Kemudian juga ada yang berpendapat kalau dunia bisnis terlibat dalam politis itu juga dapat menimbulkan risiko. Orang yang nggak suka, orang yang ini akan bisa menghantam mereka secara politis. Ya. Itu ada pendapat-pendapat yang pro dan kontra kenapa dunia bisnis perlu dan tidak perlu terlibat dalam aspek politis. Tapi kalau di sisi lain perlu ya karena kita adalah bagian dari dunia politis adalah bagian dari pemangku kepentingan bisnis dan bisnis juga pemangku kepentingan pemerintah harusnya terlibat ya tapi dalam proporsi yang kira-kira tepat ya. Nah, bagaimana mempengaruhinya? Yaitu ada strateginya. Corporate political strategy, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk memperoleh, membangun, dan menggunakan powernya untuk memperoleh keuntungan tertentu. Ya. Sepertinya aneh ya, kalau bisnis ingin memperoleh keuntungan tertentu, ya harus begini, dia harus menjaga posisinya, ya jangan sampai dirugikan secara politis. Perlu juga karena itu menjaga kesinambungan, keberlanjutan organisasi atau perusahaan bisnis ke depan. Ya. Itu corporate political strategy. Bagaimana melakukannya? Nah ini, di gambar ini adalah intisarinya. Ya. Bagaimana bisnis strategi untuk mempengaruhi pemerintah? Ada tiga cara, ya, tiga cara di sini. Strategi yang sifatnya informasi, ya, information strategi. Kemudian strategi yang sifatnya memberikan insentif secara keuangan, dan strategi membangun konstituen. Ya, ada tiga cara. Jadi kalau di information strategi, itu bisnis berusaha memberikan kepada pengambil keputusan dalam pemerintahan tentang informasi yang perlu untuk dia mengambil tindakan. Menyuplai informasi, memberikan sudut pandang, memberikan perspektif. Ya. Itu yang dinamakan lobbying. Kalau di negara-negara maju biasanya ada orang-orang khusus yang kerjanya sebagai lobbying, ya, melakukan lobby, ya. Lobby kepada pemerintah, kepada parlemen, untuk terutama memberikan mereka sudut pandang. Ini loh, kami ini pentingnya begini, Pak, Bu, ya. Kami punya banyak karyawan.
kalau sampai kami dirugikan oleh kebijakan ini, kesian karyawan kami. Terus usaha kami menyumbang ekspor kepada negara. Pendapatan negara banyak tergantung pada usaha kami. Kalau kami dirugikan, bagaimana? Kan seperti itulah. Jadi memberikan sudut pandang dan sebagainya. Termasuk juga tadi, kalau kebijakan pemerintah melakukan hilirisasi misalnya ya, itu sangat disuplai oleh informasi yang tersedia. Siapa pemain yang bisa memainkan hilirisasi di sini? Nah itu seperti itu juga. Ya. Jadi strategi eh, informasi seperti itu. Kemudian strategi kedua adalah memberikan insentif uang, ya financial insentif. Bukan berarti ini ilegal ya, menyogok atau menyuap, enggak. Maksudnya gini adalah bisnis memberikan insentif untuk mempengaruhi pengambil keputusan dalam pemerintahan untuk bertindak sedemikian rupa sehingga bisa mendukung posisi mereka secara legal. Ya misalnya ya, dia memberikan sumbangan politik pada saat kampanye. Boleh ya, boleh mereka melakukan sumbangan. Walaupun dibatasi, kalau menurut aturan itu jumlahnya dibatasi, ya tidak lebih dari berapa. Ya. Waktu kemarin kampanye, ya sebelum pemilu itu kan banyak eh, partai politik maupun calon eh, presiden atau calon eh, kepala daerah nanti, ya kepala daerah kebetulan tidak sekarang ya nanti itu harus diwajibkan mengungkapkan ya berapa banyak sumbangan politik yang diterima dari perusahaan atau orang pribadi. Karena tadi itu ya orang memang boleh menyumbang untuk calon tertentu, ya, tapi jangan sampai itu mempengaruhi dia 100%. Itu makanya dibatasi. Ya. Organisasi mungkin kalau merasa calon tertentu itu sesuai dengan kepentingan dia, mungkin mau menyumbang. Ya. Saya sumbang sekian juta untuk kampanye Bapak dengan syarat Bapak eh, mendukung kami, mendukung usaha kami. Boleh, boleh saja namanya orang politis ya. Cuman tadi itu dia harus bertanding dalam kandidasi di pemilihan umum. Ya kalau menang ya syukur, ya. Kalau tidak ya ya apa boleh buat, ya gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau kita tahu organisasi bisnis mungkin tidak menyumbang ke satu calon saja, ada beberapa calon yang dia sumbang. Ya. Jadi dia bermain dengan cara tadi memberikan bantuan sumbangan tertentu kepada pihak-pihak yang melakukan aksi atau komitmen politis. Kemudian ketiga itu adalah constituent building strategi. Ya, strategi membangun konstituen. Itu maksudnya apa? Dia mempengaruhi dengan mencari dukungan dari masyarakat, dari akar rumput, ya, grassroots, ya. Membangun koalisi, ya, entah itu LSM, entah itu apa kelompok masyarakat, ormas dan sebagainya yang sepaham dengan kepentingan masyarakat, ya, mereka support, ya. Ini memang agak sensitif ya. Kadang-kadang masyarakat menganggapnya buruk ya. Kenapa perusahaan kok ikut-ikut seperti itu ya. Tapi dari sisi perusahaan itu cara sebenarnya ya. Apa cara yang sebenarnya dalam taraf tertentu boleh-boleh saja ya kan. Dia mengamankan posisi dia, cari orang yang sepaham dengan dia. Nah itu ya. Itu taktik tertentu yang dijalankan untuk tadi itu mempengaruhi kebijakan pemerintah ya. Tentu saja kan dalam dalam arena politik ada perdebatan, ada titik temu karena orangnya tidak hanya satu, ya orang lain juga ada beda pendapat dan sebagainya. Itu ya secara garis besar tiga cara itu, ya. Tiga cara itu. Tuh ya. Nah itu berkaitan dengan pemerintah. Nah kemudian keterlibatan bisnis ya dalam politis itu bisa dibuat tiga level seperti ini ya gambar ini ya. Tiga level. Eh, Pertama ada yang terbatas ya involvement atau keterlibatannya itu terbatas tidak langsung dan tidak personal sifatnya itu level paling bawah misalnya dengan memberikan sumbangan politis kepada apa tokoh tertentu atau calon tertentu di situ saja terlibatannya memberikan kontribusi atau sumbangan saja atau terlibat dalam asosiasi dagang ya kamar dagang atau asosiasi bisnis asosiasi pengusaha dan sebagainya ikut terlibat di situ ya itu mungkin terbatas di situ saja banyak perusahaan mungkin ditarap level ini level satu ini supaya itu lebih aman tapi ini terbatas kemanjurannya pun
keampuhannya pun agak terbatas. Nah, kalau perusahaan mau lebih tinggi lagi levelnya, itu eh, lebih jauh lagi, level 2 itu moderate organizational involvement, di mana eh, tidak langsung tapi sudah melibatkan hubungan secara personal. Ya tadi melakukan strategi informasi dengan membuat kelompok lobby. Kelompok lobbyis ini akan berhubungan dengan pejabat tertentu yang dia bisa memberikan informasi. Itu sudah terkait dengan itu. Ya dia lebih aktif, ya lebih aktif. Eh, Kalau dia mau menjalankan strategi eh, membangun konstituen, dia mungkin membangun grassroots-nya dari karyawannya saja, tidak masyarakat luas, ya karyawannya saja. Kemudian eh, pemegang saham dan juga pelanggan mungkin dilibatkan. Jadi dorong juga untuk terlibat untuk menyuarakan maksudnya apa. Itu yang lebih moderat. Nah, tingkat yang lebih tinggi itu kalau agresif. Agresif itu berarti dia ikut berpartisipasi secara aktif, ya, kemudian terlibat sepenuhnya dalam berbagai kelompok kerja, satuan tugas dan sebagainya, bahkan ikut membentuk dalam kebijakan publik. Ya, sangat terlibat itu berarti agresif sekali. Nah, ini tergantung ya. Ada organisasi yang sangat agresif, ada yang tidak. Ya, itu mungkin tergantung juga dari apa eh, top manajemennya apa mau terlibat sepenuhnya seperti itu. Eh, Mungkin ada ya tokoh-tokoh bisnis yang terlibat menjadi partisipan, menjadi apa pimpinan partai politik misalnya. Ada kan kita lihat banyak pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam partai politik karena dia mau agresif terlibat sepenuhnya dalam partisipasi politis, ya, menjadi pelaku politis sebenarnya, misalnya menjadi anggota dewan atau menjadi pejabat partai politik yang ikut menentukan kebijakan atau arah politik, ya. Sebutkan aja beberapa tokoh-tokoh pemimpin partai politik, ada yang pengusaha besar itu, ya kan, itu sebenarnya mau aktif, walaupun ada yang sukses ada yang tidak, ya, ada beberapa pengusaha besar yang kita tahu punya banyak perusahaan tapi nggak sukses partainya, nggak lolos pemilu, ya, tapi ada juga yang sukses, ya. Itu orang yang tertentu yang kita katakan boleh dikatakan agresif, ya, agresif terlibat langsung dalam lingkungan politiknya. Ya. Eh, Apa namanya? Ya mungkin dia tidak sukses, ya partainya tidak sukses, mungkin dia punya cara lain nantinya, ya, dengan berhubungan dengan pejabat yang terpilih nanti, ya, supaya mengamankan kepentingan dia. Itu sepenuhnya terlibat, ya, seperti itu. Ada juga bisnis yang tidak terlibat, ya, tidak mau, takut dia, ya mungkin levelnya masih limited atau moderat. Tidak terlalu menonjol, dia tidak mau ketahuan oleh publik karena dianggap itu akan menyebabkan dia dianggap partisan dan sebagainya. Nah, itu ya levelnya. Kemudian bagaimana kita mengelolanya itu tadi itu, ya. Bagaimana sebaik mungkin strateginya bisa berjalan dengan baik. Biasanya ya ada departemen dalam perusahaan yang khusus menangani itu, ya. Public Affair Department namanya, ya. Jadi Public Affair Department itu khusus menangani berhubungan dengan hubungan politis. Ya, humas, ya, public relation atau public affair, ya. Hubungan masyarakat itu bukan hanya sebagai juru bicara, tapi juga ide aktif dalam melakukan kegiatan politis di luar. Ya, itu berkaitan dengan bagaimana mengelola lingkungan bisnis, ya, lingkungan politis, maaf. Oke, itu dulu untuk sesi sesi pertama, ya, sebelum saya lanjut sesi kedua berkaitan dengan lingkungan politis. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Jadi apa namanya? hmm, Mungkin ada pengusaha-pengusaha tertentu yang tidak menganggap rawan, ya. Eh, Banyak penelitian juga melihat apakah misalnya, ya, investor, ya, pemegang saham itu punya setuju tidak dengan direksinya atau manajemen, top manajemennya terlibat dalam politik, ya. Sejauh ini penelitian menunjukkan itu tergantung, ya, tergantung. Kalau dia punya kaitan dengan pemerintah yang kuat, dia mungkin dianggap positif investor. Tapi kalau dia
kaitannya menimbulkan dampak buruk, ya, justru misal dia memang punya sesuatu yang buruk, minta perlindungan dari pemerintah, itu mungkin tidak ditanggapi baik oleh investor. Tapi kalau perusahaan itu punya reputasi baik, ya, berkongsi, berkoalisi atau mendukung pemerintah yang baik juga, yang di mata investor baik, ya, ini itu biasa ditanggapi positif. Nah, seperti itu kalau penelitian yang ada berkaitan. Oke, saya lanjut ke apa bagian kedua, ya. Ini tadi bagian pertama yang modul 6, ini modul 7-nya adalah ini. Bagaimana kalau tadi lingkungan bisnis dengan lingkungan politis, nah sekarang bisnis dengan stakeholder lainnya di luar itu. Stakeholder lainnya di luar lingkungan politis dan di luar lingkungan alam, ya. Stakeholder macam-macam, ya. Stakeholder itu ada berkaitan dengan stockholder, ya. Nah, ini saya lihat kontennya dulu. Jadi shareholder, ya, itu pemegang saham, ya, pemilik. Kemudian customer, ya, pelanggan, karyawan, ya, employee, kemudian supplier atau pemasok, kemudian masyarakat luas di luar itu. Ya, jadi ada pemasok, pelanggan, pemilik, ya, dan karyawan. Itu bagaimana kita mengelolanya di sini. Nah, kalau dengan pemegang pemilik atau shareholder, ya, itu shareholder itu ada yang sifatnya pemegang saham individu, ya. Ada pemegang saham institusi. Individu itu orang pribadi yang menjadi pemegang saham. Anda misalnya, ya, pengen beli saham perusahaan di bursa, Anda sudah dianggap sebagai pemegang saham individu atau pribadi, ya. Tapi kalau perusahaan mungkin jadi pemegang saham juga. Misalnya perusahaan yang bergerak di dalam investasi, misalnya, ya, seperti dana pensiun atau reksadana atau perusahaan asuransi, itu dia membeli saham karena dia mau investasi di situ, ya, itu dianggap sebagai perusahaan investor institusional atau institusi. Atau mungkin organisasi nirlaba seperti perguruan tinggi itu punya dana endowment, dana abadi, yang mungkin dia mau invest di bursa, dia bisa menjadi pemilik itu, investor di situ. Institutional investor sekarang bertambah penting karena biasanya dia, kalau institusional berarti dipegang oleh orang profesional. Ya, biasanya pertimbangan mereka pertimbangan profesional. Kalau orang pribadi, mungkin orang pribadi yang tidak semuanya punya kemampuan keuangan yang canggih. Yang kalau biasanya institutional investor itu biasanya lebih canggih, ya, lebih sophisticated. Ya. Nah, apa di dalam ini secara hukum nanti ada belajar di bagian kedua nanti, ya, secara hukum itu saya tidak terlalu banyak ini karena di bagian kedua nanti berkaitan dengan aspek hukum berkaitan dengan badan, ya. Ini diatur di sana mengenai ini. Jadi ini saya lewati saja, itu bagian dari bagaimana nanti diatur tentang tata kelola dan sebagainya itu di bagian berikutnya. Namun yang perlu saya tekankan di sini adalah perusahaan juga perlu menjalin hubungan baik dengan investor. Biasanya di banyak perusahaan ada jabatan namanya investor relation, ya, yang menjaga hubungan dengan investor, ya, dengan eh, apa dengan menginformasikan informasi penting perusahaan yang mungkin mempengaruhi investor apa saja, dia menjadi juru bicara, kemudian mengatur misalnya ada rapat, ya, rapat umum pemegang saham RUPS itu, ya, dia mengatur rapat di situ, ya, kemudian menyerahkan atau membuat laporan keuangan, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, ya, kemudian laporan-laporan lain atau corporate action, ya. Biasanya kalau perusahaan punya kejadian tertentu yang penting perlu diketahui oleh masyarakat dan investor, dia harus mengumumkannya. Ya, kalau perusahaan publik itu punya kewajiban, dia harus mengumumkannya apa corporate action tertentu, misalnya meluncurkan produk baru, atau perusahaan menghadapi masalah hukum, atau perusahaan mengalami eh, eh, kerugian dan sebagainya. Dia harus kasih tahu itu kepada investor. Jadi komunikasi harus dijalin baik, ya, eh, dengan investor. Nah, perusahaan juga harus waspada kalau ternyata investor itu atau shareholder atau pemegang saham itu aktif, ya. Dia bisa, kalau di dalam rapat, ya, pemegang saham punya
punya wewenang untuk, karena dia pemilik ya, walaupun Anda punya satu lot saja Anda sudah dianggap sebagai pemilik ya. Boleh berbicara, punya hak suara walaupun hak suara Anda kecil ya kan. Kalau hak suara di dalam RUPS tergantung dari beberapa banyak punya saham ya. Nah, kalau sahamnya banyak, dia punya suara yang banyak ya. Nah, ada investor tertentu yang sangat aktif. Dia bisa memaksakan, bisa mendorong dalam rapat itu maksud-maksud dia. Ini gak bagus, ini manajernya, ini apa direkturnya gak bagus. Ya dia bisa gitu ya, memaksa eh, apa manajemen perusahaan demi kepentingan dia. Ya. Nah, itu biasanya ya pelakunya adalah investor institusional, bukan pribadi. Yang pribadi ada juga ya, investor itu. Kemudian sekarang juga harus diwaspadai, pemegang saham juga semakin sadar akan aspek sosial dan lingkungan. Nah, mereka juga akan mendorong perusahaan harus sadar akan aspek sosial ya. Stock screening bisa dilihat ya, ada apa, kemarin kita sudah belajar mengenai masalah lingkungan ya, aspek lingkungan, sosial dan tata kelola. Nah, itu semakin banyak investor yang sadar akan hal itu ya. Jadi itu didorong supaya si manajemen perusahaan bisa mematuhi itu. Bahkan eh, apa perusahaan yang punya reputasi jelek dalam ESG, environmental, social, dan governance, itu mungkin akan punya reputasi buruk nantinya kalau mereka nggak mau perbaiki uh, apa kinerja mereka dalam tiga hal tersebut. Ya. Nah, dalam aspek tata kelola itu pemegang saham kan macam-macam ya. Ada pemegang saham mayoritas kalau dia punya banyak saham, ada pemegang saham minoritas. Yang sahamnya kecil-kecil. Kalau Anda jadi tadi itu beli saham perusahaan, Anda dianggap pemegang saham, tapi pemegang saham minoritas hanya punya saham kecil-kecil saja. Dan biasanya yang minoritas ini karena suara mereka kecil agak diabaikan. Ya. Bahkan mungkin mereka yang punya saham besar itu mungkin akan dapat manfaat besar atau main skandal dan sebagainya ya, yang menguntungkan mereka tapi merugikan investor kecil. Itu diatur melalui peraturan tata kelola atau corporate governance ya. Misalnya ya, tidak boleh si pemegang saham mayoritas itu memonopoli kebijakan perusahaan ya. Eh, Maka ditunjuklah pemegang saham apa wakil dari pemegang saham yang tidak merupakan majority menjadi komisaris independen misalnya, itu mewakili pemegang saham yang tidak ada kaitan sama sekali dengan saham perusahaan. Ada kewajiban harus ada komisaris independen dalam dewan komisaris perusahaan. Kemudian juga harus ada aturan mengenai transparansi informasi. Ya. Tadi itu yang corporate action saya bilang tadi harus ada. Kemudian ada insider trading, ya, diatur insider trading. Itu maksudnya apa? Kalau orang tertentu ya punya informasi lebih, ya, yang akan menyebabkan kondisi perusahaan berubah, ya, itu bisa dikasih tahu kepada orang tertentu sehingga dia bisa menjual atau membeli saham tersebut, ya, karena dia punya informasi lebih. Itu sebenarnya tidak boleh, ya, karena dia curang, yang lain tidak banyak nggak tahu informasinya, dia punya informasinya, dia dapat untung lebih karena dia tahu, ya. Atau perusahaan itu mau kolap sebenarnya, ya, dia tahu duluan, dijual duluan, ya. Tapi masyarakat yang nggak tahu duluan, sahamnya begitu jatuh dia nggak sempat jual. Nah, itu kan itu diatur sepenuhnya agar tidak ada orang yang curang seperti itu di dalam aturan mengenai insider trading. Ya. Itu ya berkaitan dengan pemegang saham. Nanti aspek khususnya teknisnya berkaitan hukum dipelajari di sesi kedua nanti. Itu berkaitan dengan pemegang saham. Kemudian aspek kedua berkaitan dengan pelindungan konsumen. Nanti juga ada dipelajari di sana aspek hukumnya. Saya hanya memberikan aspek dari sisi perusahaan saja ya. Pelindungan atas konsumen ya. Bagaimana perusahaan itu mempunyai kebijakan jangan sampai merugikan konsumen. Ya. Nah, hak-hak konsumen harus dihargai. Ya. Hak konsumen itu apa saja? Hak untuk diberitahu, ya, right to be informed. Ya. Tidak boleh mereka ditipu, dikelabui, atau disesatkan, atau diberikan apa PHP dan sebagainya yang merugikan mereka. Ya. Harus dikasih tahu sejelas-jelasnya. Jangan
disesatkan. Itu harus dihormati hak mereka. Kemudian hak kedua adalah hak untuk keamanan, bahwa barangnya itu tidak berbahaya, ya, tidak beracun, tidak mengganggu kesehatan, ya. Kemudian hak untuk memilih, tidak boleh dipaksa, ya, memilih sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian hak untuk didengarkan, keluhannya, komplain dan sebagainya. Makanya tiap itu kan punya tuh komplain hotline untuk mau komplain, itu memang sudah diatur seperti itu. Kemudian hak untuk privacy, tidak boleh diganggu apa kepentingan pribadinya. Nah ini agak di Indonesia agak dilanggar sekarang gitu. Yang orang telepon tuh saya bingung juga, dapat telepon saya dari mana, ini pasti ada yang bocorin. Ya. Privasi saya terganggu karena banyak orang yang nggak berhak tiba-tiba menghubungi saya dan sebagainya, ya. Data-data pribadi itu nggak boleh dibocorkan ke orang luar yang tidak berhak, kecuali atas izin orang bersangkutan. Itu yang juga harus dihargai. Yang ini harus dipentingkan oleh perusahaan supaya dia bisa menjaga hubungan baik dengan si pelanggannya. Pelanggan kalau kecewa bahaya nanti, ya. Nah, untuk melindungi itu, ya, ini ada 4 metode untuk melindungi konsumen. Pertama, dengan aturan pemerintah. Banyak diatur aturan pemerintah. Misalnya ada aturan pemerintah untuk produsen rokok, ya. Karena rokok dianggap berbahaya, mengganggu kesehatan, ya kan. Diatur iklannya tidak boleh di tempat terbuka, tidak boleh memberikan gambar rokoknya, itu tidak boleh menunjukkan dia sedang merokok, ya kan. Makanya iklan rokok kalau di baliho kan tidak langsung, karena memang diatur tidak boleh mereka eh, secara terang-terangan menunjukkan barangnya itu, karena memang aturannya seperti itu. Karena kita tahu rokok itu mengganggu kesehatan, ya kan. Walaupun orang kecanduan merokok, tetap aja itu tidak boleh. Bahkan di aturan bukan terbaru, sudah lama ini, ya, di produknya itu ditulis berbahaya, mengganggu kesehatan, bahkan ditempel gambarnya di situ, yang sakit kanker, sakit paru-paru dan segala macam. Itu aturan pemerintah. Bahkan sumbangan-sumbangan untuk kegiatan olahraga juga dibatasi, tidak boleh. Nah, dia kan bertentangan, ya. Dia kok kegiatan olahraga tuh meningkatkan kesehatan, dia malah mengganggu kesehatan, ya. Begitu juga kegiatan-kegiatan mahasiswa itu kan dibatasi, ya, tidak boleh pabrik rokok di sana, walaupun belakangan ya adalah caranya, ya kan. Tidak secara langsung, ya kan, tidak secara terang-terangan, ya. Itu, ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pemberdayaan dari segi konsumennya, ya. Konsumen itu diberdayakan supaya dia bisa melindungi kepentingan mereka sendiri. Konsumerisme istilahnya, ya. Mendorong supaya konsumennya itu aktif, melindungi hak-hak mereka, ya. Kemudian cara berikutnya adalah dengan cara pengadilan, ya. Mereka boleh menuntut, meminta ganti rugi kalau ternyata perusahaan tidak memenuhi hak-haknya. Kemudian cara keempat itu perusahaan sendiri atau industri yang mengatur diri sendiri, ya, supaya tidak merugikan masyarakat, ya. Baik perusahaan pribadi maupun dalam industri. Misalnya, ya, banyak eh, pabrik mobil yang ada produk dia gagal, dia dengan sukarela menarik kembali, recall, ya. Produk yang mobil yang gagal tadi minta ditarik, nanti spare part yang salah tadi itu diganti, ya, tanpa ongkos tambahan, ya. Itu kesadaran mereka sendiri untuk melindungi kepentingan masyarakat, ya. Ada produk-produk tertentu yang gagal, tolong datang ke dealer kami akan ganti dan segala macam. Ya itu salah mereka sendiri, ya, mereka mengaku salah dan tidak akan membebankan itu ke konsumen, ya. Jadi ini ada 4 cara untuk melindungi konsumen seperti itu, ya. Ini secara garis besar saja saya ini kan. Itu dari segi konsumen. Kemudian eh, stakeholder berikutnya adalah, ini langsung saya loncat aja, ya, karyawan, pegawai, pegawai perusahaan yang bekerja di perusahaan. Eh, Karyawan di sisi lain juga sama seperti customer tadi, punya hak, ya. Pertama, punya hak untuk
berserikat dan berkumpul istilahnya ya, mengorganisasi dan melakukan daya tawar secara kolektif berkaitan dengan upah terutama ya. Mereka punya hak sebenarnya ya. Kemudian punya hak juga untuk dapat lingkungan kerja yang aman dan sehat ya. Tidak boleh didapat lingkungan yang membahayakan kesehatan, membahayakan keselamatan. Kemudian hak untuk diperlakukan dengan wajar dalam pekerjaan, due process of job. Kemudian hak untuk mendapatkan upah yang wajar dan layak. Kemudian hak untuk privacy, ya, hak pribadinya tidak dilanggar. Kemudian hak untuk bersuara, ya, bersuara atau berpendapat atau memberikan informasi yang mungkin tidak perlu harus diketahui sumbernya. Ya. Mereka boleh bersuara, terutama kalau menghadapi situasi yang buruk atau bertentangan atau eh, melanggar hukum, ya. Mereka boleh membocorkan itu ya atau mengirim surat kaleng boleh saja ya. Pada intinya dia membuka adanya pelanggaran. Itu hak-hak karyawan yang harus dilindungi ya. Jadi di sisi lain perusahaan juga harus menghargai ya. Kalau misalnya karyawan itu membuat serikat pekerja ya, itu sebenarnya hak mereka ya. Kalau sampai tidak boleh itu sebenarnya sebetulnya melanggar hak mereka ya. Nah, ini yang juga di sisi lain harus diketahui oleh karyawan ya. Tadi mendapatkan upah upah yang layak ya seperti dia diatur UMR, upah minimum regional dan sebagainya diatur oleh pemerintah. Itu yang hak yang harus mereka ini kan. Itu dari karyawan ya. Kemudian stakeholder berikutnya adalah ini saya lewati saja tidak apa di sini. Eh, Supplier atau pemasok ya. Pemasok atau menyebutnya rekanan ya. Pihak mana yang menjual barang atau jasa ke perusahaan. Ya. Itu stakeholder juga ya, supplier atau vendor atau kontraktor atau bahasa Indonesia rekanan ya, pemasok ya. Nah, pemasok ini juga harus kita kalau di banyak perusahaan biasanya mereka memilih atau menyaring ya supaya rekanan itu orang yang terpercaya karena dia menjual barang atau jasa ke perusahaan sebisa mungkin barang atau jasanya itu bisa diandalkan ya. Bukan yang abal-abal atau apa bodong gitu ya. Bahkan kalau perusahaan-perusahaan besar biasanya dia melakukan seleksi terhadap pemasoknya, memenuhi syarat ya. Bahkan dia eh, dicari tahu dulu alamat legalnya, minta bukti dan sebagainya. Karena itu akan menjadi rekanan mitra kerja ya. Jadi harus dipilih dengan baik. Ya. Nah, ini ada juga masalah sosial yang timbul kalau ternyata dari pemasok itu punya masalah ya. Kita juga akan dapat terkena dampaknya ya kalau mereka punya masalah berkaitan dengan pekerjaannya. Misalnya ya banyak perusahaan-perusahaan besar itu pemasok dari negara-negara berkembang. Ya. Misalnya perusahaan-perusahaan merek merek ternama ya seperti pakaian yang branded lah, itu kebanyakan produksinya bukan di negara dia, tapi dari negara berkembang yang upahnya murah. Nah di situ dia mempekerjakan orang dengan tidak layak ya bahkan mempekerjakan anak-anak itu eh, akhirnya disoroti ya. Kenapa dia kok mengambil pemasok dari ya, sesuatu yang tidak pantas seperti itu dari negara lain. Akhirnya mereka dikritik kayak pabrik sepatu Nike, kemudian ini fashion retailer H&M, kemudian dan sebagainya itu karena dia mempekerjakan dari negara berkembang yang murah tadi. Ya. Pernah nggak kalian dengar bahwa ternyata merek-merek ternama itu diproduksi di sini dengan harga murah, begitu dikirim ke sana dikasih label di harganya berkali-kali lipat, dijual lagi ke sini harganya berkali lipat tadi. Itu kadang-kadang nggak etis juga. Kenapa dia nambahkan seperti itu? Dia hanya jual nama saja, ya kan?
Makanya di sini juga ada jual yang factory outlet itu kan sebenarnya dia nggak dijual ke sana, tapi dijual di pasar lokal. Tapi mereknya merek dia. Gitu ya. Nah itu juga sering disoroti. Kenapa dia kok mengambil untung terlalu banyak? Di sisi lain dia mempekerjakan di negara berkembang dengan sangat murah. Itu disoroti habis-habisan di sana ya. Di sini juga disoroti. Ya. Jadi harus diperhatikan dia ngambil dari mana. Kemudian masalah etis itu juga harus dilihat ya. Tenaga kerja dia ngambil pemasok itu jangan melibatkan tenaga kerja paksaan atau ya semacam perbudakan lah gitu ya. Human trafficking ya atau tenaga kerja anak-anak child labor. Maka diteliti betul itu diperiksa dulu ya bagaimana ini dia. Isu lingkungan juga jangan sampai si pemasok tadi punya masalah lingkungan yang menyebabkan punya dampak juga di perusahaan pembelinya ya. Membuat polusi atau membuat apa gangguan bagi lingkungan itu harus diketahui juga. Nah, dalam hubungan antara supplier dan pembelinya itu harus diatur juga ya, terutama kalau melibatkan lintas negara ya. Nah, kalau kita belajar apa supply chain, istilahnya rantai pasok itu antara perusahaan dengan pemasoknya harus ada kerjasama yang baik ya. Sehingga tadi itu kita bisa meminimumkan harga dengan menekan dari sisi pemasok bisa, yaitu namanya value chain, eh, apa membuat nilai perusahaan bisa baik, ya kita bisa melempar harga dengan lebih murah dengan menjaga pemasukan juga bisa lebih murah, ya kan? Nah berkaitan dengan itu di sini apa juga perusahaan juga harus hati-hati juga ya tadi itu ya dia harus bisa ikut memonitor dan memediasi kalau ada masalah, kemudian meningkatkan kemampuan kapasitasnya capacity building dan juga mendorong nilai perusahaan juga mereka harus anut ya. Jadi kalau perusahaan tadi mengambil supplier yang mengalami masalah tadi mungkin bisa diperbaiki dengan melakukan perbaikan ya misalnya perusahaan Unilever ya Unilever pernah itu perusahaan besar ya Unilever multinasional di Indonesia sudah lama kan itu perusahaan Belanda ya kan. Mereka memberdayakan pemasoknya itu ke level petani dengan supaya kualitas barang itu terjaga baik karena dia mengambil dari petani berarti petani harus dibina langsung sama dia ya itu capability building ya dibina langsung begini loh cara menghasilkan barang yang baik kami mau beli barang Anda asal seperti ini akhirnya dibina diajari kemudian mungkin diberikan pinjaman dan sebagainya ya kan. Yang sifatnya apa bisa saling menguntungkan antara dia dengan si pemasok tadi itu ini pemasok kecil-kecil ceritanya ya. Nah, seperti itu akan sangat baik kalau dia menjaga sepenuhnya kualitas barang sekaligus di sisi lain memberdayakan masyarakat yang menjadi pemasoknya. Oke, itu berkaitan dengan pemasok ya. Kemudian terakhir ini komunitas masyarakat secara umum ya masyarakat secara umum ya. Community itu harus dibuat eh, dari hubungan yang baik juga ya. Jadi sebenarnya komunitas itu ada yang kalau di banyak perusahaan menyebutnya ring satu, ring 2, ring 3 maksudnya apa? Kalau ini misalnya satu lokasi perusahaan ya yang sekitar masyarakat sudah dinamakan ring satu itu site community. Community yang berhubungan lokasi satu lokasi dengan perusahaan, operasional perusahaan. Kemudian di ring 2 itu komunitas yang di luar itu ya, fans line community. Kemudian masyarakat yang di luar yang tidak kelihatan virtual community yang memberi barang secara online yang tidak langsung terlibat ya. Kemudian community of interest siapapun yang punya kepentingan mau dia pelanggan itu dianggap komunitas juga. Kemudian community yang berkaitan dengan pegawai perusahaan. Nah, perusahaan harus melakukan pelibatan terhadap komunitas terutama berkaitan dengan CSR ya, Corporate Social Responsibility misalnya dengan membangun berbagai macam hubungan yang sudah kita pelajari kemarin di beberapa minggu yang lalu ya berkaitan dengan CSR, activity CSR ya kan.
Itu juga di situ ada kaitan dengan hal ini. Yang pada intinya adalah perusahaan mau terlibat dengan masyarakat komunitas secara umum untuk membangun apa yang dinamakan sosial kapital. Sosial kapital, modal sosial. Modal sosial itu adalah norma atau jaringan yang memampukan tindakan kolektif. Jadi modal itu bukan hanya modal uang, tapi modal sosial, ya, sosial kapital. Kalau kita punya hubungan baik dengan masyarakat, biasanya itu akan berdampak baik bagi perusahaan. Ya, mereka nggak akan lupa, nggak akan menghalangi, ya kan? Mungkin mendorong atau mensupport justru kalau dia punya hubungan baik, hubungan kerjasama atau jaringan yang membantu. Nah, community relation itu ada di dalam banyak perusahaan biasanya dibentuk namanya bagian community relation, ya, hubungan dengan masyarakat. Ya. Beda dengan humas tadi ya. Humas tadi berkaitan dengan aspek politik, kalau ini berkaitan dengan membina masyarakat sekitar, ya, community relation. Misalnya terlibat dalam pengembangan pembangunan ekonomi. Misalnya dia membantu, kalau misalnya di perusahaan tambang, dia terlibat membina masyarakat UMKM di sana, atau membantu usaha masyarakat lokal, atau membina yang ikut jadi pemasok, misalnya ya, ditingkatkan derajatnya, itu bagian dari economic development. Kemudian ada juga terlibat dalam pembangunan perumahan, baik perumahan bagi karyawannya maupun bagi masyarakat sekitar. Ya, kalau di sini di pabrik ya di perusahaan tambang sekitar ini bahkan membangunkan tandon air, sanitasi yang baik, itu bagian dari situ. Kemudian membantu kepada pihak minoritas, wanita dan orang yang mempunyai disabilitas, ya bisa seperti itu. Kemudian membantu kalau terjadi bencana, ya, bencana alam, terorisme maupun ada pangan dan sebagainya yang sifatnya force major. Kemudian community relation bisa dibangun dengan melakukan filantropi atau pemberian sumbangan kepada masyarakat. Ya. Eh, tapi kita ingat di kemarin waktu belajar CSR, filantropi itu level yang paling rendah, ya kan? Tidak melibatkan sepenuhnya, hanya menyumbangkan saja, ya. Tapi ini perlu dibangun, ya. Tetap perlu ada dana sumbangan dan filantropi itu terutama untuk apa? Menyalurkan dana itu supaya lebih bermakna, ya, lebih lebih ada hasilnya, ya. Bahkan mungkin dibuat satu yayasan khusus untuk memberdayakan filantropi itu atau dana sumbangan itu. Misalnya perusahaan-perusahaan besar mempunyai yayasan tertentu, nanti dia bertujuan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, ya kan. Misalnya Yayasan Astra, Yayasan Sampurna, Yayasan apa itu Sinarmas, Tanoto segala macam itu, dia membuat dana dana beasiswa. Atau misalnya kayak Astra itu memberdayakan masyarakat yang berhubungan sebagai pemasok maupun penyalur atau distributor, ya. Itu dananya ada, ya, misalnya melatih masyarakat mau jadi montir, mau jadi pekerja bengkel dan sebagainya, ya. Itu dananya dana dari sumbangan dari pusat, ya, memang dananya dicadangkan untuk kegiatan seperti itu. Jadi bukan diberikan langsung ke masyarakat, tapi dibuat program tertentu yang eh, yang sifatnya ya tidak memberikan uang, tapi memberikan apa anjingnya itu kailnya dulu, ya gitu ya. Udah seperti itu. Nah itu apa? Tapi pemberian apa kita anggap investasi, ya, sumbangan itu mungkin bisa dianggap sebagai investasi, ya. Itu dinamakan social investment, ya. Kita mungkin bisa berhitung, ya, ya apa mungkin agak aneh juga ya kita menyumbang tuh kan yang gak usah dihitung-hitung lagi lah, namanya juga menyumbang. Tapi orang bisnis kadang berpikir ya kalau kita menyumbang sesuatu juga seharusnya bisa memberikan manfaat tertentu, ya, bukan hanya kepada kita tapi kepada masyarakat, ya. Apa manfaatnya kira-kira, ya, supaya tadi itu yang disumbang tadi bukan uang yang apa melempar garam ke laut itu hilang begitu saja, enggak. Jadi harus ada manfaatnya itu, sumbangannya harus gitu mungkin efektif, meningkatkan impact bagi masyarakat seperti apa. Biasa diukur dengan apa yang dinamakan social on return on social investment, ya. Bukan manfaat bagi perusahaan tapi manfaat bagi masyarakat yang dihitung, ya. Terus terakhir tadi, ya, eh, seperti kita bahas di CSR kemarin, ya,
Kalau hanya menyumbang saya mungkin tidak terlalu ini. Harus ada semacam partnership atau kemitraan yang kolaboratif antara perusahaan dengan masyarakat yang sama-sama ikut terlibat dalam pembinaan sifatnya. Ya. Ini sudah banyak dilakukan oleh banyak perusahaan. Ya. Ada kemitraan yang sifatnya kerjasama, ya, kolaboratif partnership untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang tentu saja masih ada hubungan dengan bisnis dia mungkin ya. Nah, seperti itu ya bahan kita berkaitan dengan ini reputasi sudah dibahas sebelumnya ya, berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan stakeholder, ya, stakeholder dari organisasi eh, lingkungan politis maupun stakeholder lainnya dari customer, eh, pemasok, karyawan, masyarakat luas, ya, seperti itu. Saya tidak membuat ringkasan, kalian bisa baca dari buku ini ya, walaupun bukunya bahasa Inggris ya bisa kalian baca dari sana selengkapnya seperti apa ya. Oke, jadi bahan bahan kita habis sampai hari ini yang untuk paruh pertama ya. Tolong dipelajari dengan baik ya. Eh, karena saya tidak membuat ringkasan itu, kalian bisa ringkas dari bahan yang sudah diberikan itu ya. Eh, Nanti di Google Classroom juga saya akan lengkapi ya beberapa bahan yang kurang-kurang atau rekaman-rekaman kuliah terdahulu mungkin saya akan pasang di situ ya bagi mereka yang mungkin tidak mengikuti kuliah-kuliah kemarin bisa menyimak dari sana ya. Kemudian sebelum apa ini e-booknya ada di Google Classroom ya. Ada ini jadi saya tidak kirim lewat WA itu besar sekali ininya. Ini di Google, sebentar saya buka ke Google Classroom dulu ya. Ini. Kalau kalian buka Google Classroom paling atas itu ada buku teks. Ini buku teksnya. Ada di sini buku teksnya. Kalau kalian buku buku Classroom cari yang bagian atas ada tulisan buku teks ada di situ bukunya. Ya, kalian bisa baca di situ. Ini sudah saya sharing, tinggal kalian download saja dari sana. Nanti saya lengkapi yang kurang-kurang. Ini ada ini ya, saya lengkapi nanti sebelum minggu depan. Eh, saya juga nanti akan membuat kuis sebelum tes ya. Di situ melengkapi ya, membantu kalian untuk belajar juga. Nanti ada saya berikan kuis. Kuis saya ambil dari bahan yang sudah kita pelajari. eh, Pertanyaan dalam bentuk multiple choice ya. Eh, saya berikan sebelum ujian ya. Jadi dengan harapan memandu kalian belajar ya. Jadi itu. Dan ada satu lagi, ada satu tugas ya, yang satu tugas kalian kerjakan itu tidak harus ujian. Ya maksudnya gini, sesudah UTS kan kalian libur lama ya 1 bulan. Itu ada saya berikan tugas kepada kalian. Ya nanti saya akan umumkan di Google Classroom dan di WA ya. Tugas itu adalah apa? Mereview atau membaca laporan keberlanjutan perusahaan. Kemarin kita sudah belajar kan laporan CSR dan laporan keberlanjutan. Coba kalian ambil di satu perusahaan, coba kalian baca ya. Baca dan ada beberapa hal yang perlu kalian setelah membacanya ada beberapa hal yang perlu kalian jawab dari proses membaca itu. Apakah kalian memahami yang dilaporkan dalam laporan itu ya. Kemarin sudah saya contohkan membaca salah satu sustainability reporting perusahaan, bisa lihat dari sana aja. Nanti ada instruksinya saya berikan setelah selesai ujian, nanti ada saya serahkan tugasnya. Dikumpulnya nanti 1 bulan waktunya ya setelah eh, 1 bulan sejak UTS minggu depan. Jadi ada yang dikerjakan lah selama break kita ini. Itu pun tidak sulit, hanya membaca saja. Ya. Supaya saya tambahkan nilai tugas bagi mata kuliah ini. Itu ya ini saya lengkapi nanti ya beberapa hal di situ ya. Oke itu ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Nah, bagi yang belum punya Google Classroom tadi saya sudah sharing linknya ya masuk ke sana ya. Eh, apa nanti saya lengkapi ya.